Dengan kata ayat 16, yang mengikatkan dirinya hubungan seks dengan manusia itu bersetubuh. Kalau dengan Tuhan berseru. Hebat sekali. Kalahkan iblis dengan firman ini. Katakan, setan, kebutuhan biologisku enggak perlu disalurkan kepada manusia. Yesus Tuhanku mengerti hatiku dan keadaanku. Karena status saudara masih dalam tahanan. Maka tidak ada lagi dosa-dosa yang aneh-aneh. Tidak. Percaya. Kami akan berdoa hari ini untuk saudara semua. Saudara, setan itu sangat jahat dan kurang ajar dari dulu memang. Oke, di mana jahat dan kurang ajar? Mereka mengaburkan, mencampur adukkan antara kasih dengan cinta. Ini kacau balau. Saya katakan kepada saudara, hanya Alkitab yang membedakan antara kasih dengan cinta. Bahkan Alkitab adalah satu-satunya buku, bayangkan, satu-satunya buku yang menulis apa itu kasih, siapa itu kasih. Pak Pendeta Tony nulis buku bagus, supaya surga datang dalam hidup kita. Bawalah damai sejahtera sukacita dalam hidup, dalam keluarga. Dibagi nggak di sini Pak Tony buku itu? Ada ya? Ada 2. Tolong baca. Itu pengalaman yang luar biasa. Nah, jadi begini saudara, hidup kita dengan Tuhan itu segala-galanya. Katakan amin. Segala-galanya hidup kita dengan Tuhan itu sangat hebat. Maka itu jangan pernah percaya tawaran iblis. Apa bedanya kasih dengan cinta? Kita baca aja 1 Korintus 13 dengan cepat. Mulai ayat 4. Inilah kasih. Nah, nggak ada tulisan apapun di dunia. Cinta itu unsurnya seks. Maka itu selama orang berpacaran tidak boleh ada cinta. Cinta itu baru ada setelah menikah. Begitu menikah jadi suami istri baru ada cinta. Nah, bedanya di mana? Ayat 4. Kasih itu apa? Sabar. Kalau cinta tergesa-gesa. Nah, itu bedanya. Oke? Kasih itu murah hati. Kalau cinta itu pelit. Loh, betul. Kenapa? Setelah kita menikah, jangan kasih suami atau istri ke orang lain dong. Itu kurang ajar namanya. Harus pelit. Loh, kok nggak amin? Karena itu milik sendiri. Betul, beda. Setelah menikah beda. Waktu pacaran ada kasih, nggak boleh pelit. Belum terikat kok. Maka itu dilanjutkan begini, menarik sekali. Kasih itu tidak cemburu. Kalau cinta cemburuan terus. Maka itu anak-anak saya pesan mati-matian, jangan sekali-kali kawin dengan orang suka cemburuan, supaya kamu gak mati muda. Loh, benar. Ini rahasia hebat saudara, bahwa kasih itu tidak pelit dan tidak cemburu. Waktu pacaran tidak boleh melarang pacar untuk telepon, untuk surat-suratan, untuk kenalan, berhubungan dengan yang lain. Karena belum dimiliki. Itu hakmu. Maka itu juga tidak boleh cemburu. Karena belum diapa-apakan. Masih bebas. Maka itu saya selalu melarang anak muda yang pengen cepat tunangan. Motivasimu apa? Cemburu toh? Nah, nggak jadi tunangan sudah. Belum apa-apa kok sudah tunangan. Jangan. Itu bedanya saudara. Terus, kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Memang rendah hati. Kalau cinta boleh sombong. Istri jelek dibilang cantik, siapa yang larang? Suami jelek dibilang cakep, siapa yang larang? Loh, betul tidak? Kalau cinta boleh membual, lakukan. Supaya kita nggak kurang ajar, itu maksudnya. Nah, kalau saudara sebagai suami berkata, aduh suamiku jelek, berarti saudara bisa tertarik orang lain, engkau kurang ajar, itu namanya. Nah, itu bedanya. Belum selesai. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan.
Waktu pacaran nggak boleh jamak, apalagi buka-bukaan. Itu sangat nggak sopan. Kalau sudah menikah terserah. Loh kok nggak ada yang ngamen? Loh beda nggak saudara? Kasih itu luar biasa, cinta itu beda saudara. Hebat bukan Alkitab ini? Pokoknya tidak ada buku yang pernah menulis sejelas ini. Belum selesai. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, nggak egois. Jadi selama pacaran silakan. Kamu masih boleh tertarik dengan yang lain, berarti aku pun boleh. Boleh, kenapa tidak? Belum ada ikatan apa-apa. Tapi begitu cinta harus egois. Karena cinta hanya untuk berdua. Ingat itu. Hebatnya Alkitab itu. Terus, kasih tidak pemarah. Jadi selama pacaran nggak boleh marah-marah. Karena belum ada hubungan apa-apa. Dia nggak pulang, nggak urusan kita. Ada mama papanya ngurusin, ngapain kita yang marah? Betul? Kalau cinta suami nggak pulang harus dimarahi. Itu kemana itu nggak pulang? Beda bukan? Hebat saudara. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tapi kalau sudah menikah ada cinta, harus diingat. Bukan berarti selalu ingat salah orang lain, tidak. Untuk berjaga-jaga. Mengingatkan istri, mengingatkan suami. Ingat, kamu pernah begini-begini. Bukan untuk dendam, beda bukan? Mengingatkan. Maka itu saudara, Alkitab ini hebat. Papa kita itu sempurna. Nah, ketika kita masih anak-anak, anak-anak butuh kasih atau butuh cinta? Kasih. Maka itu kalau papa mama tidak harmonis, anak-anak seringkali terluka hatinya dan carinya kasih di luar. Tapi akhirnya bukan kasih yang diterima, tapi cinta. Itu sebabnya banyak di antara kita setelah kita dewasa, pengalaman masa kecil kembali lagi. Karena dulu waktu kita masih kecil pernah dirusak. Kita butuh kasih sayang, bukan butuh seks. Tapi karena kita hancur di luar rumah, setan menggunakan cara yang salah. Jadi hari ini saudara-saudara, belajarlah menikmati kehadiran Bapa dan penyertaan Tuhan. Yesus itu Immanuel, dan dialah mempelai laki-laki kita. Bersekutulah dengan dia, dengan intim, dengan nikmat, dengan indah. Nikmatnya sama seperti orang membutuhkan memenuhi kebutuhan biologisnya. Minta Roh Kudus hari ini bukan cuma mengajar kita, tapi dia menuntun kita mengalami semuanya itu. Kalau itu terjadi luar biasa. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Dengan kata